Apa itu paradok rohani? Saya ingin mengajak kita melihat di alam semesta dalam kehidupan ini. Begitu banyak dua hal yang sebenarnya secara nature berlawanan, namun keberadaannya memang disiapkan dalam satu paket. Mereka akan didesain untuk berpasangan. Seperti mata uang. Tidak ada mata uang yang sebelah luar dan sebelah itu sama. Mereka berbeda, tetapi justru disitulah mereka berpasangan. Pria wanita, dua makhluk yang berbeda, mereka berpasangan. Ketika Tuhan menciptakan sorga dan bumi, salah satu dikatakan ada terang, pagi dan siang, ada malam. Malam dengan siang, pagi siang itu dua hal yang berbeda. Tetapi tidak ada malam kalau nggak ada pagi dan siang. Tidak ada pagi dan siang kalau tidak ada malam. Mazmur 150 diakhiri dengan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Coba perhatikan, nafas itu apa? Menarik nafas, melepas nafas atau udara. Kita tidak bisa menarik nafas terus-menerus kalau kita tidak pernah melepas, mengembuskan nafas. Inhale dan exhale. Dua hal yang berbeda, tetapi itu disiapkan untuk berpasangan. Demikian pula di dalam tatanan spiritual, dalam perjalanan rohani kita, kita harus mengenal, memahami dan mengalami dua hal yang berbeda, tapi di situ kita akan diproses melewati itu untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ada 5 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, merendahkan dan peninggian. Firman Tuhan mengajarkan, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kristus, dia rela merendahkan dan direndah manusia. Bagaimana putra kerajaan, raja sorga, itu ketika dia harus menjadi korban sembelihan, dia dipukul, dicambuk, dihina, dan dikatakan dia harus melewati proses menjadi seperti domba yang keluh, yang tidak melawan ketika orang memukuli dia. Tapi di situ justru firman Tuhan berkata, oleh sebab itu Bapa begitu meninggikan dia, sehingga dia diberi nama di atas segala nama. Nah, kapan kita memiliki motivasi untuk merendahkan diri? Tuhan tak berkata Tuhan yang merendahkan diri, tetapi kita yang harus merendahkan diri. Ini kuncinya di kita. Nah, yang saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana sebuah hukum ini. Hikmat dan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kenapa orang sulit kadang-kadang merendahkan diri? Karena dia gagal melihat dan mempercayai hukum ini. Nah, ketika kita percaya bahwa kita diterima apa adanya, ketika kita percaya nilai diri kita, manusia diciptakan dengan martabat, dengan kebutuhan kasih, martabat, dan mimpi. Nah, salah satu kebutuhan martabat ini menipu kita seringkali, mendustai kita, sehingga kita terjebak dengan meninggikan diri. Justru kita meninggikan diri, kita akan mengalami satu hukum, kita akan direndahkan. Kapan kita bersedia merendahkan diri? Kapan kita dengan sukacita tak mampu atau termotivasi? Ketika kita tahu, ketika kita merendahkan diri, nilai diri kita nggak, harga diri kita nggak kurang. Justru di situ kita mendapat perkenanan Tuhan. Kita dikasih bukan karena prestasi kita. Kita dikasih bukan karena kedudukan kita. Nah,
keyakinan dan pengalaman itulah Bapak itu, status kita sebagai anak. Dunia psikologi, ilmu jiwa memahami, ketika orang utuh di dalam dirinya, dia mampu merendahkan diri, dia mampu melayani orang, dia tidak takut dengan satu posisinya. Saya terkesan dengan sikap dari presiden kita, Pak Jokowi. Sampai pun beliau jadi presiden, dia terbiasa memberi rasa hormat kepada orang-orang yang senior. Bahkan ada beberapa orang salah mengerti, seolah-olah dia itu tidak mengerti posisinya sebagai presiden. Menurut saya tidak. Beliau mengerti apa itu merendahkan diri. Sahabat kehidupan, merendahkan diri itu hanya terjadi ketika kita mengalami bagaimana kita utuh di dalam Tuhan. Kita mendapat martabat, bukan karena kedudukan, bukan karena sebutan orang, pengakuan orang, tetapi karena Tuhan. Rendahkan diri tidak ada hubungannya dengan budaya yang olah orang halus atau kasar. Kerendahan hati itu adalah roh. Orang bisa sepertinya bermanis-manis, seperti merendahkan diri, tapi sebenarnya dia sombong sekali. Dan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, dan itu dosa pertama, itu adalah dosa kesombongan. Kesombongan mengintai kita setiap saat. Salah satu yang Tuhan tolong dalam hidup saya adalah permukaan. Kenapa Daud bisa merendahkan diri? Waktu dia nari-nari, istrinya bilang, kamu kan raja, jaim dikit dong. Daud bilang, jangankan kok seperti itu, lebih gila lagi. Aku gak malu. Aku tahu aku ini siapa. Itu yang gak pernah dimiliki oleh Salomo, itu yang gak pernah dimiliki oleh Saul, itu yang dimiliki Daud. Permukaan dalam hidup kita akan menolong kita untuk kita tidak sombong ketika berkat Tuhan itu turun atas kita. Permukaan di dalam hidup kita membuat kita sadar, di satu sisi kita tahu diri, di satu sisi yang lain kita punya iman yang saya sebut iman GR. Kita tahu betapa besarnya kasih Bapa itu kepada kita.